Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku Caca. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik channel ini. Aku doakan kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah rezekinya. Kali ini aku akan menceritakan alur dari film 13 Ghosts yang tayang 2001. Film ini garapan sutradara Steve Beck dan remake dari film dengan judul yang sama pada tahun 1960 karya William Castle. Film ini menceritakan tentang seorang kaya raya yang berusaha mengumpulkan 13 hantu untuk dapat menghidupkan sebuah mesin yang akan digunakan untuk membuka pintu neraka dengan tujuan agar dapat menguasai dunia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, aku minta bantuannya untuk subscribe ya. Yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video baru dari channel ini. Langsung aja yuk nonton bareng aku. Malam itu di sebuah tempat kuburan mobil, Cyrus dan timnya sedang memburu hantu yang ke-12. Seperti biasa, ia kali ini juga ditemani Dennis asistennya yang mampu mendeteksi keberadaan hantu. Jadi si Dennis ini kayak anak indigo guys. Kali ini hantu yang akan mereka tangkap adalah Juggernaut, yaitu hantu setinggi 7 kaki dengan banyak lubang bekas peluru di tubuhnya. Dengan menyentuhkan tangannya ke tanah, Dennis dapat mengetahui masa lalu si hantu. Dennis mengatakan bahwa hantu itu telah membunuh 40 orang di tempat itu. Setelah itu, Dennis menunjukkan lokasi di mana Juggernaut berada dan kubus mantra pun disiapkan. Kubus ini nantinya akan digunakan untuk mengurung hantu tersebut. Kemudian Dennis menyentuh Cyrus dan dia melihat sebuah mesin yang berputar dengan pola tertentu. Namun tiba-tiba asisten Cyrus yang lain datang. Dia adalah Damon dan Kalina. Mereka memprotes Cyrus karena mereka telah mengetahui rencana jahat Cyrus terhadap hantu-hantu itu. Damon mengatakan kepada Cyrus, tanpa hantu ke-13 mestinya tidak akan bekerja. Dennis yang dalam kontraknya hanya untuk menangkap 12 hantu pun marah. Cyrus kemudian memerintahkan untuk menyingkirkan mereka semua. Dia naik ke atas tumpukan mobil dan mobil penuh dengan darah menyemprot kiri kanan untuk memancing Juggernaut. Kubus jebakan pun dibuka dan benar saja beberapa saat kemudian hantu itu datang dan membunuh satu persatu anak buah Cyrus. Dan hantu itu pun tertangkap. Namun dalam kejadian itu Damon dan Cyrus pun juga ikut terbunuh. Hey, Cyrus. I hope you're happy. You get your... Please! Help me! Di sisi lain, Arthur, keponakan dari Cyrus dan kedua anaknya kini harus tinggal di sebuah apartemen yang sederhana. Setelah rumahnya terbakar dan istrinya tewas dalam musibah tersebut. Namun tiba-tiba Moss, pengacara dari Cyrus, datang. Dia membawa sebuah video Cyrus yang mengatakan bahwa Cyrus mewariskan rumahnya kepada Arthur sebagai bentuk permintaan maaf karena semasa hidup tidak pernah baik kepada keponakannya itu. Bathrooms. Oh, time out. I am not the missus here. That's enough, Robert. Mr. Moss. It's a gorgeous area, but I have to warn you. Mereka pun segera berangkat. Sesampainya di TKP, ternyata di sana ada Dennis yang menyamar sebagai petugas PLN. Setelah kunci dipasang pada rumah Cyrus, mesin pun hidup dan lampu-lampu mulai menyala.
Rumah ini sangat canggih dan super mewah. Banyak barang-barang antik dan mahal di dalamnya. Arthur dan anak-anaknya pun sangat senang. Latin. Everything's so beautiful. Samurai sword. Bobby, in your... Oh, bitch, what did you do? All right, first rule, no throwing stones. Dennis kemudian minta untuk ditunjukkan ruangan bawah tanah. Sementara pengacara Moss meminta Arthur untuk segera menandatangani sebuah dokumen. Sebelum tanda tangan, Arthur meminta keluarganya untuk jangan kemana-mana. Dennis yang ada di ruang bawah tanah tiba-tiba merasa sakit kepala. Dengan menggunakan sebuah kacamata sakti, ia melihat banyak sekali hantu yang terkurung di sana. Ia pun segera ke atas dan memberitahukan hal itu kepada Arthur. Sementara itu, anak-anak Arthur tanpa sepengetahuannya berkeliling ke seluruh ruangan yang ada di rumah itu. Arthur tidak percaya yang dikatakan oleh Dennis, apalagi Arthur adalah seorang guru matematika. Ia tidak mempercayai hal-hal semacam itu. Kemudian tiba-tiba Dennis kesakitan. Arthur yang berusaha menolong Dennis tiba-tiba melihat hal yang mengerikan. Ia melihat istrinya terbakar. Ia pun akhirnya percaya kepada Dennis. Sementara pengacara Moss pergi meninggalkan mereka. Go get you some help, okay? I'm gonna get you some help. Oh my. We've struck gold. Okay. Idiot. Pengacara itu diam-diam turun ke bawah untuk mengambil uangnya. Rupanya ia sudah tahu rencana Cyrus. Ia dapat melihat hantu-hantu yang terkurung. Saat ia mengambil uangnya, tanpa sengaja sebuah tuas terangkat. Mesin pun kembali hidup dan kaca-kaca bergeser. Hantu-hantu itu kini tak lagi terkurung. Saat hendak pergi, ia berpapasan dengan hantu gadis telanjang yang tadi diledeknya. Saat mundur, tiba-tiba kaca bergeser dan dia pun terbelah menjadi dua. Sementara itu, Katie, anak pertama Arthur, tak menyadari jika dia sedang bersama hantu telanjang. Saat dia hendak mencuci mukanya dengan menyalakan air di bathtub, tiba-tiba air yang keluar berubah menjadi darah dan dia hendak dibunuh oleh hantu telanjang itu. Untunglah Arthur segera datang dan dia pun selamat. Arthur menanyakan di mana Bobby adiknya, tapi Katie menjawab tadi dia bersama dengan Maggie. Namun tiba-tiba Maggie datang seorang diri dan mereka pun mencari bersama. Ternyata Bobby sedang bermain-main dengan skuternya. Namun tiba-tiba dia mendengar ada suara-suara yang memanggilnya untuk turun ke bawah. Dia mengira itu adalah suara Maggie. Namun dia juga mendengar suara yang melarangnya untuk turun. Bobby pun bingung, tapi akhirnya Bobby turun ke bawah. Sementara itu, Arthur, Katie, dan Maggie terus mencari Bobby. Mereka pun kebingungan karena pintu-pintu kaca di rumah itu telah bergeser. Dan saat Arthur hendak memecahkan kacanya, ternyata kaca itu sangatlah kuat. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba dia bertemu dengan Dennis. Dan Arthur pun meminta Dennis untuk membantunya mencari Bobby.
Mesin terus berputar dengan sendirinya dan membuat kaca-kaca terus bergeser. Bobby yang kebingungan karena tidak menemukan jalan keluar, akhirnya dia melihat hantu The Bone Woman, yaitu hantu cheerleaders yang dihukum mati dengan digantung, dan hantu tanpa kepala The Torso, yaitu hantu yang dulunya adalah seorang penjudi yang kalah taruhan dan karena berusaha melarikan diri, dia pun dibunuh, dan Bobby pun pingsan. Sementara itu, Arthur mengajak Dennis untuk mencari Bobby ke ruang bawah tanah. Namun Dennis menolak karena dia tahu di bawah banyak hantunya. Namun Arthur membujuk dengan akan memberinya imbalan, dan Dennis pun bersedia. Di ruang bawah tanah, Bobby telah siuman. Ia melihat hantu ibunya dan ibunya menyuruhnya untuk pergi mencari Katie, kakaknya. Namun tiba-tiba dia melihat hantunya Cyrus dengan luka pecahan besi di lehernya. Karena tidak kunjung menemukan Bobby, mereka pun akhirnya berpencar. Arthur dengan Katie dan Maggie bersama dengan Dennis. Dennis dan Maggie bertemu dengan hantu The Hammer, yaitu hantu pandai besi yang mati karena disiksa oleh penduduk desa setelah dituduh mencuri. Dennis pun mengacungkan jari tengahnya kepada hantu itu. Namun tiba-tiba dia melihat bahwa dirinya akan mati terbunuh oleh hantu-hantu itu. Sementara Katie yang menggunakan kacamata sakti itu, dia melihat hantu The Jackal, yaitu hantu pembunuh dan pemerkosa yang kepalanya dikurung dengan sangkar logam. Ia diseret dan ditarik ke atas oleh hantu itu. Arthur yang berusaha menolongnya sangat kesulitan dan tiba-tiba Kalina datang dengan melemparkan sebuah bunga api. Akhirnya Katie pun dilepaskan oleh hantu Jackal. Arthur yang masih panik, dia menanyakan bagaimana Kalina bisa masuk ke rumah itu. Dan Kalina menjawab dia mencoba masuk melalui celah pada saat pintu rumah itu bergeser. Arthur masih tidak percaya dengan keberadaan hantu-hantu itu. Hingga akhirnya Kalina menyuruhnya untuk memakai kacamata sakti itu. Dan benar saja, dia pun sangat terkejut melihat hantu itu. Kalina menunjukkan sebuah buku Arcanum yang ditulis oleh Basilius saat kesurupan. Mesin ini ditenagai oleh kekuatan orang mati dan dirancang oleh iblis. Arthur mengatakan ia tak peduli tentang mesin itu, ia hanya ingin mengeluarkan anak-anaknya. Lalu Kalina mengatakan bahwa ia akan membebaskan roh-roh itu dan meminta Arthur untuk membantunya terlebih dulu. Saat Arthur menanyakan keadaan Katie, tiba-tiba ia telah hilang. Mesin terus berputar dan kaca-kaca terus bergeser. Maggie dan Dennis terpisah, sementara Arthur terus melihat hantu-hantu di sekitarnya. Dennis yang terjebak di antara kaca terus diserang oleh hantu The Throne Prince. Untungnya kaca bergeser dan ia pun selamat. Tapi kali ini Dennis bertemu dengan hantu bayi raksasa dan ibu kerdil. Saat mereka berlari, tiba-tiba mesin kembali berputar dan mereka bertemu dengan Kalina. Sementara Arthur yang masih di bawah dikejar oleh The Hammer. Untungnya ia bisa memanjat dan akhirnya selamat. Saat mereka semua sedang pergi ke suatu ruangan, tiba-tiba Arthur diserang hantu The Jackal. Ia dicakar-cakar. Untungnya Dennis menolongnya dengan melempari bunga api. Tapi tiba-tiba muncul hantu The Pilgrim menyerang mereka. Kaca yang bergeser menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka semua tiba di suatu ruangan. Di sana, Kalina menyalahkan Dennis yang telah membantu Cyrus. Kalina juga mengatakan pada Arthur tentang hantu keempat, The Wither Lover, yang ternyata adalah istrinya. Ia pun sangat marah dan memukul Dennis. Say my wife.
husband. Why? God's name, why? Is this all your goddamn... And believe me, this house is creation. Kalina menceritakan 12 hantu yang ada di sana. Si putra pertama, si tubuh buntung, wanita terikat, pecinta lemah, pangeran terkoyak, putri pemarah, pesiara, si anak raksasa dan ibu kerdil, si palu, si pembunuh, dan si penggilas. Hantu-hantu itu akan tersedot ke dalam mesin dan memberikan energinya untuk membuka ocularis infernum atau mata neraka. Orang yang memiliki mata itu akan dapat menguasai dunia. Damon said something about 13. Instead of death, a willing human. Hantu yang ke-13 adalah hantu rela berkorban, dan Kalina meminta Arthur untuk mau menjadi hantu ke-13 demi membebaskan anak-anaknya. Arthur pun menyetujuinya. Mereka mulai berpencar. Maggie bersama Kalina dan Arthur bersama Dennis sambil membawa kaca mantra. Oh, no fucking way. Arthur, you wanna get your... Arthur yang bersama Dennis bertemu dengan hantu baseball. Dia terus menyerang mereka. Sementara Maggie dan Kalina bertemu dengan Cyrus. Maggie yang ketakutan minta tolong kepada Kalina, tapi dia malah dipukul hingga pingsan. Rupanya Kalina telah bersekongkol dengan Cyrus dan ternyata Cyrus selama ini masih hidup. Bahkan dia juga yang telah membunuh Damon dan mencuri mantranya. Kena prank kita ya guys. Dennis dan Arthur kali ini diserang oleh The Hammer dan Juggernaut. Dennis yang berusaha melindungi Arthur akhirnya terbunuh. Sementara Kalina ternyata hanya dimanfaatkan oleh Cyrus. Ia pun dibiarkan mati terjepit kaca. So what are we gonna... What? Why not? And now to finish this. Can't teach some people. I thought I told you. Lies. Mantra pemanggil roh telah dibacakan. Hantu itu satu persatu menghilang. Kini Arthur berjumpa dengan hantu Jen, istrinya. Namun akhirnya Jen pun menghilang. Mesin terus berputar. Kini Arthur dapat melihat kedua anaknya di antara mesin yang berputar dengan dikelilingi oleh 12 hantu. Namun tiba-tiba Cyrus muncul dan mereka pun berkelahi. Saat Cyrus mau membunuh Arthur, tiba-tiba Maggie menghancurkan mesinnya. Putaran mesin menjadi sangat tidak beraturan. Hantu itu pun keluar dari lingkaran dan bersama-sama membunuh Cyrus. Dan film pun selesai. Son of a bitch! Have you ever shown that kind of dedication? Anything for greatness. We'll make that leap. Family. Congratulations. You. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film 13 Ghosts. Semoga terhibur ya. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Untuk yang tidak suka, silahkan komen. Tunggu video aku selanjutnya. Aku Caca pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Everybody okay? I didn't. This is it for me. I'm on the first nanny shit. I've had it. This was not in the job description.